Selamat datang di channel YouTube Manja Dawajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar. Kami hadir dengan video-video menarik dan bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan Anda. Jangan lewatkan konten istimewa lainnya yang kami tawarkan. Bergabunglah dengan komunitas cerdas dan bersemangat kami dengan menekan tombol subscribe sekarang. Dapatkan notifikasi video terbaru dan tetap up to date dengan mengaktifkan lonceng. Jika video kami bermanfaat, langkah selanjutnya adalah subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Mari bersama-sama tumbuh dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video-video kami yang akan datang. Selamat menonton. Oke. Hari ini materi yang akan kita bahas tentang parafrase. Tapi sebelum itu adapun tujuan materi ini. 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang apa itu parafrase. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kapan harus melakukan parafrase. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengapa dilakukan parafrase. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah melakukan parafrase. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi dari sumber artikel. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan antara parafrase dan kutipan langsung. 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Oke, mari kita bahas satu persatu materi hari ini. Materi yang akan kita bahas tentang apa itu parafrase? Parafrase adalah kegiatan mengungkapkan kembali atau menyampaikan informasi dengan kata-kata yang berbeda, tetapi dengan tetap mempertahankan makna yang sama seperti teks aslinya. Tujuan utama parafrase adalah untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, memperjelas gagasan, atau menjelaskan sesuatu dengan cara yang lebih sederhana atau lebih mudah dipahami. Perbedaan antara parafrase dan plagiat. Parafrase dan plagiat adalah dua hal yang berbeda secara mendasar. Parafrase merupakan upaya menyampaikan kembali ide atau informasi dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, sementara plagiat adalah tindakan mengambil atau mencuri karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau izin yang sesuai. Plagiat melanggar hak cipta dan etika akademik, sementara parafrase merupakan metode yang diterima secara umum dalam menulis, asalkan sumber referensi yang tepat dikutip. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang kapan harus melakukan parafrase? Ada beberapa situasi di mana kita sebaiknya melakukan parafrase. 1. Menghindari plagiat. Saat menyusun karya tulis, seperti makalah, tugas, atau laporan, kita harus melakukan parafrase untuk mencegah plagiat. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan informasi dari sumber yang sudah ada, tetapi kita perlu mengungkapkannya dengan kata-kata kita sendiri untuk menghindari penyalinan langsung. 2. Memperjelas gagasan. Terkadang, materi yang kita pelajari atau sumber referensi yang kita gunakan mungkin sulit dipahami. Dalam hal ini, kita dapat melakukan parafrase untuk memperjelas gagasan atau konsep yang kompleks dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. 3. Menghindari pengulangan yang tidak perlu. Dalam menulis, pengulangan kata-kata atau frasa yang sama dapat membuat tulisan terasa monoton atau membosankan. Untuk menghindari ini, kita dapat melakukan parafrase pada beberapa bagian yang telah disampaikan sebelumnya agar tulisan kita lebih variatif dan menarik. 4. Menyesuaikan gaya penulisan. Kadang-kadang, kita perlu menyesuaikan gaya penulisan dengan audiens yang berbeda. Misalnya, jika kita sedang menulis untuk pembaca yang lebih umum, kita dapat melakukan parafrase untuk mengubah frasa atau istilah teknis menjadi lebih akrab dan dapat dipahami oleh orang awam. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang mengapa dilakukan parafrase? Alasan mengapa kita harus melakukan parafrase. 1. Memahami konten secara lebih mendalam. Parafrase membantu kita memahami konten secara lebih mendalam karena melibatkan proses pemikiran yang aktif. Dengan merumuskan kembali informasi yang telah kita baca atau dengar, kita memaksa diri kita untuk memahami dan menyimpulkan makna dari konten tersebut. 2. Meningkatkan keterampilan berbahasa. Dengan sering melakukan parafrase, kita dapat memperluas kosakata dan penggunaan bahasa kita. Melalui pengulangan dan eksplorasi berbagai cara untuk mengungkapkan ide, kita menjadi lebih terampil dalam menggunakan bahasa dengan beragam cara. 3. Menghindari plagiarisme. Parafrase juga sangat penting untuk mencegah plagiarisme. Dengan mampu menyampaikan kembali ide orang lain dengan kata-kata kita sendiri,
kita menghormati hak cipta dan menghindari tindakan plagiarisme yang tidak etis. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang mengapa dilakukan parafrase. Bagaimana parafrase bermanfaat bagi pembaca? 1. Mempermudah pemahaman. Parafrase membantu pembaca memahami materi yang kompleks atau sulit dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dengan mengungkapkan ulang dengan kata-kata yang berbeda, pembaca dapat menyerap informasi dengan lebih baik. 2. Meningkatkan kreativitas. Parafrase mendorong pembaca untuk berpikir secara kreatif dan melihat masalah atau konsep dari berbagai sudut pandang. Ini dapat membantu memperkaya pemahaman mereka dan menghasilkan ide-ide baru. 3. Memfasilitasi keterlibatan aktif. Dengan melakukan parafrase, pembaca aktif terlibat dalam proses membaca dan pemahaman. Mereka berinteraksi dengan materi dan secara aktif terlibat dalam mengurai dan mengorganisasi informasi, sehingga memperkuat retensi dan pengertian mereka. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Parafrase memungkinkan pembaca untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi dengan lebih baik. Dengan merumuskan kembali ide atau argumen orang lain, pembaca dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka sendiri. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang langkah-langkah melakukan parafrase. Untuk melakukan parafrase dengan benar, langkah-langkah berikut dapat diikuti. 1. Baca dan pahami teks asli dengan baik untuk menangkap pesan yang ingin disampaikan. 2. Gunakan sinonim untuk menggantikan kata-kata penting dalam teks asli. 3. Ubah struktur kalimat untuk memberikan variasi dan menghindari plagiat. 4. Gunakan kutipan dan tanda baca untuk menandai kutipan langsung dan sertakan sumbernya dengan benar. 5. Uji pemahaman dengan membaca kembali parafrase dan pastikan tetap sesuai dengan pesan asli. Menjelaskan kembali ide-ide utama dalam artikel melibatkan kemampuan merangkum dengan kata-kata sendiri. Tipsnya. 1. Buat ringkasan singkat artikel dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. 2. Hindari pengulangan kata yang sama dengan penulis, gunakan sinonim atau ubah struktur kalimat. 3. Gunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh target audiens. 4. Pertahankan struktur yang baik dengan pengenalan, ide-ide utama, dan kesimpulan. Oke, selanjutnya. Untuk menghindari plagiat, penting untuk mengacu pada sumbernya. Berikut langkah-langkahnya. 1. Gunakan kutipan dan sumberkan ketika menggunakan kutipan langsung. Contoh. Dalam artikel berjudul, Pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis, yang ditulis oleh John Smith, terdapat kutipan langsung yang menarik perhatian, yaitu, etika merupakan landasan yang harus menjadi pijakan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Smith, 2022, hal 15. Kutipan ini menggambarkan pandangan penulis tentang peran penting etika dalam dunia bisnis. Dalam kutipan di atas, kita menggunakan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kutipan langsung dari artikel yang ditulis oleh John Smith. Selain itu, kita juga mencantumkan sumbernya dengan memberikan nama penulis, Smith, tahun publikasi, 2022, dan halaman, hal 15, di mana kutipan tersebut dapat ditemukan dalam artikelnya. Dengan menggunakan kutipan dan memberikan sumbernya dengan benar, kita memberikan pengakuan yang tepat kepada penulis asli dan menjaga integritas akademik serta menghindari plagiat. Oke, selanjutnya. 2. Parafrase dengan benar dengan mengubah kata-kata dan struktur kalimat. Teks asli, pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Melalui pendidikan, kita dapat membentuk generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Parafrase, pendidikan memainkan peran yang signifikan dalam upaya memajukan masyarakat. Dengan menggunakan sistem pendidikan, kita dapat membentuk individu yang pintar dan memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Teks asli, pencemaran udara adalah masalah serius yang mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Emisi gas buang dari kendaraan dan pabrik merupakan penyumbang utama pencemaran udara. Parafrase, polutan udara menjadi persoalan serius yang berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Gas buang yang dilepaskan oleh kendaraan dan pabrik menjadi faktor utama yang menyebabkan pencemaran udara. Dalam contoh-contoh di atas, kata-kata dan struktur kalimat dalam teks asli telah diubah untuk melakukan parafrase dengan benar. Parafrase tersebut mengungkapkan ulang ide atau informasi dengan menggunakan kata-kata yang berbeda namun tetap mempertahankan makna yang sama. 3. Tuliskan sumber referensi untuk setiap informasi yang digunakan.
4. Gunakan sitasi untuk merujuk pada ide atau konsep orang lain dan cantumkan sumbernya dalam daftar referensi. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang fungsi dari sumber artikel. Sumber artikel dalam melakukan parafrase, paraphrasing. Parafrase adalah kegiatan merestrukturisasi atau mengungkapkan kembali suatu teks dengan kata-kata yang berbeda, tetapi dengan menjaga makna yang sama. Ketika melakukan parafrase, penting untuk menggunakan sumber artikel yang dapat diandalkan dan berkualitas. Berikut adalah beberapa sumber artikel yang dapat digunakan dalam melakukan parafrase. A. Jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan sumber yang kredibel karena artikel-artikelnya telah melalui proses penelaahan sejawat, peer review. Para penulis jurnal ilmiah biasanya merupakan pakar di bidangnya dan artikel mereka berisi penelitian dan temuan yang relevan. Mencari artikel ilmiah di perpustakaan digital, database jurnal, atau platform penelitian dapat membantu dalam mengumpulkan informasi yang akurat dan terbaru. B. Buku referensi. Buku-buku referensi yang ditulis oleh ahli di bidang tertentu juga dapat menjadi sumber yang baik untuk melakukan parafrase. Buku-buku ini umumnya berisi penjelasan mendalam dan dapat memberikan perspektif yang berbeda terkait topik yang ingin diparafrasekan. C. Situs web yang terpercaya. Menggunakan situs web yang terpercaya seperti situs pemerintah, lembaga riset, atau universitas dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya. Pastikan untuk memeriksa keaslian sumber informasi dan memverifikasi keabsahan data sebelum menggunakannya dalam parafrase. Oke, selanjutnya. Pentingnya mencantumkan rujukan artikel pada teks parafrase. Mencantumkan rujukan artikel dalam teks parafrase sangat penting untuk beberapa alasan berikut. A. Mencegah plagiarisme. Ketika melakukan parafrase, terdapat risiko mengambil gagasan atau kalimat-kalimat langsung dari sumber tanpa mencantumkan rujukan. Ini dapat dianggap sebagai bentuk plagiarisme, yang dapat memiliki konsekuensi serius dalam dunia akademik dan profesional. Dengan mencantumkan rujukan artikel, Anda dapat memberikan penghargaan kepada penulis asli dan mencegah tuduhan plagiarisme. B. Memperkuat kredibilitas. Mencantumkan rujukan artikel pada teks parafrase juga meningkatkan kredibilitas tulisan Anda. Rujukan yang relevan menunjukkan bahwa Anda telah melakukan riset yang cermat dan menggunakan sumber yang dapat dipercaya. Hal ini memberikan kekuatan dan keabsahan pada argumen yang Anda sampaikan. C. Memungkinkan pengecekan fakta. Dengan mencantumkan rujukan artikel, pembaca dapat melacak sumber informasi yang Anda gunakan dan memverifikasi keakuratan dan keandalannya. Ini membantu memastikan bahwa teks Anda didukung oleh penelitian yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang perbedaan antara parafrase dan kutipan langsung. A. Perbedaan dasar antara parafrase dan kutipan langsung. Parafrase dan kutipan langsung adalah dua metode yang digunakan dalam penulisan akademik untuk mengambil informasi dari sumber yang ada. Namun, ada perbedaan dasar antara keduanya. 1. Definisi. 1. Parafrase adalah mengungkapkan kembali ide atau informasi dari sumber dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa mengubah makna asli. 2. Kutipan langsung adalah menyalin frasa atau kalimat secara tepat dari sumber asli, termasuk tanda kutip, untuk memberikan dukungan langsung pada pernyataan yang dibuat. 2. Penggunaan kata-kata. 1. Dalam parafrase, penulis menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk mengungkapkan kembali informasi dari sumber asli. 2. Dalam kutipan langsung, penulis menggunakan kata-kata yang persis sama seperti yang ada dalam sumber asli. 3. Panjang teks. 1. Parafrase biasanya lebih panjang daripada kutipan langsung karena melibatkan penjelasan dan penjabaran lebih lanjut mengenai informasi yang diambil. 2. Kutipan langsung umumnya lebih pendek karena hanya mencakup frasa atau kalimat yang relevan secara langsung dengan topik yang dibahas. Oke, selanjutnya. 4. Penggunaan tanda kutip. 1. Parafrase tidak menggunakan tanda kutip karena menggunakan kata-kata sendiri untuk mengungkapkan kembali informasi. 2. Kutipan langsung menggunakan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa kata-kata tersebut diambil langsung dari sumber asli. 5. Penyampaian ide asli. 1. Parafrase menyampaikan ide atau informasi dari sumber asli dengan menggunakan kata-kata penulis, tetapi dengan tetap mempertahankan makna inti. 2. Kutipan langsung menyampaikan ide atau informasi dengan kata-kata persis seperti yang digunakan dalam sumber asli, tanpa perubahan. Oke, selanjutnya.
B. Kapan harus menggunakan kutipan langsung dan kapan harus melakukan parafrase? 1. Kutipan langsung digunakan ketika 1. Informasi yang diambil sangat spesifik dan penting untuk disampaikan dengan tepat seperti dalam sumber aslinya. 2. Penulis ingin mengutip pendapat atau pernyataan langsung dari sumber yang memiliki kekuatan otoritas atau kredibilitas tertentu. 3. Penulis ingin menyoroti kata-kata khusus atau frase yang unik atau menggambarkan suatu konsep dengan cara yang tidak dapat diungkapkan dengan baik melalui parafrase. 2. Parafrase dilakukan ketika 1. Penulis ingin mengungkapkan informasi dari sumber dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri, tetapi tetap menjaga makna yang sama. 2. Informasi yang diambil tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu penting untuk dikutip secara langsung. 3. Penulis ingin menyampaikan informasi dengan gaya penulisan yang berbeda atau ingin menghindari penggunaan kutipan langsung yang berlebihan. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. A. Kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi pada waktu melakukan parafrase. Parafrase adalah kemampuan untuk menyampaikan ulang suatu teks dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, tetapi dengan menjaga arti dan inti dari teks asli. Namun, seringkali terjadi kesalahan dalam melakukan parafrase yang dapat memengaruhi pemahaman dan keaslian hasil parafrase tersebut. Berikut ini adalah beberapa kesalahan umum yang kerap terjadi saat melakukan parafrase. 1. Mengganti kata secara langsung. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menggantikan kata dalam kalimat dengan kata sinonim secara langsung. Ini bisa membuat kalimat menjadi kaku dan tidak alami. Sebaiknya, gunakan variasi sinonim yang tepat untuk menghindari kesan terlalu terpaku pada kata asli. 2. Mengulangi struktur kalimat. Parafrase yang baik harus mampu mengubah struktur kalimat agar tetap bermakna. Mengulangi struktur kalimat secara harfiah akan membuat parafrase terdengar seperti salinan langsung dari teks asli. 3. Mengubah makna asli. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengubah makna asli teks saat melakukan parafrase. Hal ini dapat terjadi akibat kurang memahami teks asli atau kehilangan esensi inti dari teks tersebut. Penting untuk memastikan bahwa makna asli tetap terjaga dalam parafrase. Oke, selanjutnya. 4. Mengabaikan struktur kalimat kompleks. Teks asli mungkin mengandung kalimat-kalimat yang kompleks, dan mengabaikan struktur kalimat ini dalam parafrase dapat menghilangkan nuansa dan detail yang penting. Perhatikan struktur kalimat asli dan cobalah mempertahankan kompleksitasnya dengan menggunakan konstruksi kalimat yang sesuai. 5. Kurangnya variasi sintaksis. Parafrase yang efektif juga melibatkan variasi sintaksis, yaitu penggunaan pola kalimat yang berbeda untuk menyampaikan informasi yang sama. Jika hanya mengubah beberapa kata dalam kalimat tetapi mempertahankan struktur yang sama, parafrase akan terdengar monoton dan tidak kreatif. Oke, selanjutnya. B. Memahami kesalahan-kesalahan umum dan cara menghindarinya. 1. Memahami teks asli secara menyeluruh. Sebelum melakukan parafrase, sangat penting untuk memahami teks asli secara menyeluruh. Bacalah dengan saksama, identifikasi ide-ide utama, dan pahami konteksnya. Hal ini akan membantu menghindari kesalahan dalam memahami dan menyampaikan kembali teks. 2. Gunakan sumber sinonim yang beragam. Jangan terlalu mengandalkan kamus sinonim tunggal. Gunakan berbagai sumber sinonim untuk memperkaya pilihan kata-kata yang akan digunakan dalam parafrase. Ini akan membantu menghindari penggunaan kata-kata yang terlalu sering atau kaku. 3. Pahami struktur kalimat. Perhatikan struktur kalimat dalam teks asli dan berusaha untuk mempertahankan kompleksitas dan variasi sintaksis dalam parafrase. Cobalah untuk mengubah susunan kata, menggunakan kalimat pasif atau aktif, dan memanfaatkan konjungsi yang tepat untuk menghasilkan parafrase yang lebih dinamis. 4. Tetapkan fokus pada inti teks asli. Jangan mengubah makna inti dari teks saat melakukan parafrase. Pastikan bahwa ide-ide utama dan informasi penting tetap terjaga dalam parafrase, sambil mengubah kata-kata dan struktur kalimatnya. Oke, selanjutnya. Tugas. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan parafrase dan berikan contoh konkret untuk mengilustrasikan bagaimana melakukan parafrase yang efektif. 2. Mengapa penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan umum saat melakukan parafrase? Berikan 3 contoh kesalahan umum dan jelaskan mengapa kesalahan tersebut dapat memengaruhi hasil parafrase. 3.
Pilih satu paragraf pendek dari sebuah artikel dan berikan dua versi parafrase yang berbeda untuk menggambarkan perubahan gaya dan penggunaan kata-kata yang berbeda. Jelaskan alasan di balik pilihan parafrase tersebut. 4. Ambil satu kalimat kompleks dan panjang dari sebuah teks. Parafraselah menjadi 2 atau 3 kalimat yang lebih sederhana tetapi tetap mempertahankan makna aslinya. Jelaskan langkah-langkah dan pemikiran yang Anda gunakan saat melakukan parafrase tersebut. 5. Berikan contoh kasus di mana parafrase yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman atau distorsi informasi. Jelaskan mengapa memahami konteks dan inti dari teks asli sangat penting dalam melakukan parafrase yang akurat. Terima kasih, materi hari ini telah selesai. Kita akan lanjutkan materi di pertemuan akan datang.